stabil gitu loh emosinya, langsung dicecar pertanyaan kayak gitu. Menurut saya ini presenternya harusnya iya cut gitu loh, jangan diteruskan ya, gitu loh kan demi kepentingan rating. Nah, dan itu kan tidak benar menggunakan tahun 2016. Kalau itu terbukti, tangkap dan periksa anak ini. Karena melakukan kebohongan yang nyata depan kita semua. si Peggy Setiawan kan baru keluar dari penjara karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bima kita. Kali ini kita bersama Mas Arta Sulangga, sarjana hukum. Bener ya Mas? Sarjana hukum. Akan berlaku dari putusan dia ini. Ini hakim apa dukun? Ini hakim apa Tuhan? Karena itu tadi kami sepakat dengan beberapa tim akan melakukan perlawanan dan melaporkan Hakim Herman Sulaiman ini ke Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Mahkamah Agung. Ini loh Mas, yang lagi rame ini loh. Kok ini satu orang ini terlalu vokal gitu loh menurut saya. Pertanyaan saya gini Mas, apakah boleh gitu loh seorang hakim itu kan seseorang yang harusnya dimuliakan gitu. Kenapa dilaporkan? Emang boleh Mas, lawyer itu melaporkan hakim gitu, emang boleh? boleh untuk melaporkan hakim. Oh boleh ya Mas, oke. Dalam peraturannya apa yang jadi pertanyaan, apa yang salah dalam hakim menentukan sikapnya atau menentukan Oke, putusannya berarti dan lain sebagainya. sebenarnya boleh aja, Boleh cuman aja. paling enggak ya pakai etika lah. Ya. Nah gitu, harusnya kan apa ya lebih beretika lah. Cukup kalau hakim kan kita surati aja gitu loh, nggak perlu kita vokal di sosial media gembar-gembor gitu ya, loh. di pengadilan aja kan kita boleh untuk melakukan. Di pengadilan boleh ya Mas? Boleh. Tapi kan nggak etis kalau mengatakan hakim itu berbuat seperti ini dan seperti itu kan Iya, nggak etis. apalagi di publik ya. Apalagi publik yang melihat kan banyak orang juga. Iya, Itu iya. kan juga instansi pemerintahan. Nah, satu lagi Mas, kalau ya ini kan ada berita lucu juga nih, dia diserang netizen itu, diedit Mas, fotonya diganti kodok, terus itu organ itunya di ini. Nah itu Apakah ini yang harus kita dengar? Muka saya diganti dengan muka kodok. Apakah ini? Dan ada lagi video kemaluan saya dijahit dan dipotong. Apa ini? nah itu apakah bisa seorang lawyer dihujat netizen, terus netizennya itu dilaporkan? Boleh. Oh, untuk bisa? pelaporan itu boleh. Oh. Jadi untuk pelaporan itu sah-sah aja. Oke. Umpama itu memang menjatuhkan harga diri seseorang atau Oke. membuat suatu permusuhan yang ditimbulkan dalam undang-undang etik kan juga disebutkan juga. Berarti itu kena undang-undang. Iya, seumpama itu bisa dibuktikan adanya pembuktiannya, dan pembuktian ada dua kan, ada dokumen dan saksi-saksinya. Kalau itu semua lengkap bisa dilaporkan. Oh, berarti bahaya juga ya. Ya. Nah, teman-teman hati-hati nih yang ngedit-ngedit fotonya dia nih. Udahlah, biarin aja dia. Kalau mau nyindir ya nggak usah namanya. Oke, nggak usah fotonya. Pakai fotonya disindir aja, orangnya sebenarnya Ya. udah tahu. Soalnya bahayanya kalau dilaporkan. Iya. Berarti bisa, misalkan saya nih Mas, saya ngedit fotonya gitu. Ya, saya bisa kena hukum bisa. Mas. Waduh. Bahaya tuh. Dan Hati-hati. itu kan, ada faktornya untuk menjatuhkan juga, dan itu kan kontennya apa tuh? Kontennya itu mengadu domba atau enggak? Oh iya, menggiring opini. Menggiring opini seseorang. Dan itu yang berbahaya. Oke gitu ya. Jadi itu teman-teman, intinya dari video ini ya, mungkin ini nggak video panjang tapi ada sesuatu yang bisa dipetik. Iya. Teman-teman Dan gitu. Itu kan referensi saya sendiri, Pak. Iya. Dan itu kan bisa ditanyakan sama mungkin pengacara-pengacara yang lebih profesional dari saya juga Iya. boleh, dan Iya. lagi baca-baca tentang undang-undang IT untuk lebih kedepannya Iya. para
Ya, karena kan ini di sosial dan lain ya, sebagainya. di sosial media itu kan kadang kita kebablasan ya Mas. Ya. Bahayanya yaitu Dan tadi. itu kan para YouTuber dan konten kreator itu kan kalian itu membentuknya kan nanti tontonan. Ditonton setiap orang, banyak orang juga. Ya. Dilihatnya bukan cuma orang-orang yang lebih dewasa, kadang kan anak kecil juga bisa nonton. Oke. Kayak gitu kan giringnya Betul. opini-opini yang negatif. Iya. Nah, kemarin tuh ya aku sebagai alumni anak komunikasi itu dia ini kan sering banget ngamuk-ngamuk di TV ya Mas. Karena saya kan Tunggu dulu, katanya terinspirasi. Katanya Anda mengatakan terinspirasi. sudah biar saya Bagaimana saudara jawab. menjawab? Silakan. Tunggu dulu, saya tanya dia, bukan Anda. Saya tanya dia. Sudah nggak usah ladeni. Yang ngomong dia, nggak usah loh, nggak usah diladeni. Nggak apa, Saya Pak, ini minta punya hak. polisi Jawa Barat periksa. Tolong kalian turun ke klub dia sekarang di luar negeri sana. Memastikan Crystal Palace tidak benar menggunakan tahun 2016. Kalau itu terbukti, tangkap dan periksa anak ini. Karena melakukan kebohongan yang nyata di depan kita semua. Karena menurutku gini, kayak si Peggy Setiawan kan baru keluar dari penjara karena salah tangkap kan masih under pressure ya di bawah tekanan. Iya. Dia teriak-teriak gitu loh di TV itu dia keras gitu loh. Sebenarnya kalau pengacara kan dilihat orang sebagai public figure, Iya. sebagai ikon. Iya. Dia itu sebagai orang yang mengetahui etika karena dia kan dari figurnya itu seorang yang mengetahui hukum aturan. Iya. Kalau seperti itu kan juga nggak etis. Iya enggak etis. Pengacara emang benar pengacara ya yang diperlihatkan apa yang kenyataan atau fakta-fakta hukum saja. Kalau Iya. menurut egonya ya itu Iya. berbeda. Iya. Kalau menurut sudut pandangku, karena aku dulu juga pernah di TV ya Mas. Ini acara kayak gini harusnya begitu ada konflik atau suatu tekanan terhadap narasumber, apalagi ini kan masih anak ini kan belum stabil gitu loh emosinya, langsung dicecar pertanyaan kayak gitu. Menurut saya ini presenternya harusnya cut gitu loh, jangan diteruskan Iya, gitu loh, kan demi kita- kepentingan rating. Nah, Dan itu kan bisa Gitu loh. dilihat orang banyak juga. Iya. Bukan enggak etisnya seperti itu. Jadi nanti di masyarakat kenapa carut marutnya dalam bidang ataupun dilihat di televisi dan lain sebagainya itu kan tontonan. Kenapa tontonan Indonesia itu seperti itu? iya. Kan nggak Oke. etis. Iya, Ini iya. acara hukum, debat hukum atau acara Nah, harusnya debat hukum saling itu menjatuhkan. ya di situ ada nilai edukasi yang bisa Edukasinya dilihat yang teman-teman gitu. Heeh. Nah, satu lagi Mas, ini aku penasaran gitu. Emang kalau pengacara itu harus tergabung atau punya organisasi enggak sih? Iya. Oh, itu wajib ya Mas? Ya, enggak wajib karena bisa membedakan itu advokat atau bukan atau paralegal. Iya. Bener. Berarti Antara legal ada juga yang enggak tergabung advokat, tapi dia untuk beracaranya kan dari perusahaan Oke. terkait atau instansi ya, terkait. berarti harus ada organisasi Ya. gitu. Tapi kalau misalkan saksi Mas, ini tanya hukum lagi ya. Itu emang perlu atau bisa didampingi lawyer sih Mas? Ya, saksi apa dulu? Kalau saksi Oh, saksi apa dulu nih? ya, saksi keperdataan atau pidana? Perdata atau pidana? Ya, terus saksi udah di pengadilan atau belum? Oke. Karena Saksi kan korban atau bukan? Kalau saksi korban kita sah-sah aja untuk mendampingi karena dia kan korban suatu kejahatan. oke. Iya. Karena ada Iya. ada juga yang pengajuan nih Mas, Iya. pengajuan ke sana kemari gitu. Iya. Tapi Pasti ditolaknya ya. pasti ditolak. Kenapa ditolak? Kenapa ditolak ya? Mungkin karena setiap pengacara itu kan harus menjaga attitude-nya Ya. juga ya Mas. ya jangan jadi public enemy juga ya dong. Kan nanti jadi blunder di pengadilannya. Hmm. Seumpama saksi perdata loh, itu saksi emang digunakan untuk membuktikan, bukannya saksi itu dijadikan korbannya. Oke. Jangan justru sebaliknya ya.
Oke. Mungkin cukup segitu aja nih videonya. Ya. Kalau ada pertanyaan teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Oke, saya Bimo Alkito bersama Mas Arta Suhanda. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.